Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pintar dengan Bapak Ali Afin di pembelajaran hari ini. Gimana kabarnya Sobat Pintar? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih tetap dalam keadaan pandemi. Mari kita bersama-sama terus bersemangat. Kita belajar dimanapun kita berada. Jangan lupa sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang baik, mari kita bersama-sama tetap mentaati peraturan pemerintah, yaitu dimanapun kita berada, jangan dilupakan prokes atau protokol kesehatan. Jika kita keluar rumah, jangan lupa kita memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan alangkah baiknya ketika kita pulang dari perpergian atau mau berpergian, kita berwudu terlebih dahulu. Menjauhi kerumunan, kalau memang tidak ada keperluan, sebaiknya kita di rumah saja. Dan yang terakhir, munajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi bertemu di sekolah kita. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama di pembelajaran melalui virtual ini. Namun sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ala dzil qayyum, atubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub alhamdu ya mu'abud ya azal jalil wa Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillah alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wassalam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa selalu siapkan alat tulisnya, catat hal yang perlu. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai haji dan umrah. Selanjutnya, mari Sobat Pintar saksikan bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran pada hari ini. Kita berjumpa dengan pembelajaran rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji, peta konsepnya adalah dalil haji, pengertian haji, syarat wajib haji, rukun haji, lafaz talbiyah, sunnah haji, wajib haji, macam-macam tawaf, larangan haji, dam, jenis-jenis dam, hikmah haji. Dalilnya pergi haji adapun surat Ali Imran ayat 97, surat 397, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah katakan, wallahi, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah, 'alan nas adalah wallahi, Allah katakan kewajiban diantara manusia adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, adalah melaksanakan kewajiban ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Maksudnya man istata'a ini adalah orang yang mampu secara ekonomi dan juga mampu melaksanakan untuk pergi ibadah haji ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka ketahuilah Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Jadi itu perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji ketika kita mampu untuk melaksanakannya, mampu secara ekonomi, fisik maupun rohani kita. Di surah Al-Baqarah surah 2 ayat 97 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ulil albab. Al-ayat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, faman farada
fahinnal hajja, maka janganlah berkata jorok atau rafas. Artinya ketika kita berhaji, janganlah kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, berbuat maksiat, dan bertengkari dalam melaksanakan atau melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Bawalah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertawakkallah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi ketika kita pergi haji, Allah larang kita untuk berkata-kata kasar, untuk penyok. Allah larang kita untuk berbuat segala macam maksiat yang dilarang Allah. Dan Allah bilang bawalah bekal, dan sebaik bekalnya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Artinya Allah bilang kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang sehat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baiknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di sini Rasulullah berkata, "An Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ila al-hajj ya'ni al-fariidata fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berkata atau bersabda, hendaklah kamu segera mengerjakan haji yang wajib, karena sesungguhnya kamu tidak akan menyadari sesuatu halangan yang merintangi. Artinya ketika kita udah mampu, sanggup, laksanakan langsung ibadah haji. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, di sana Rasulullah berkata, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul Madinah min dzil hulaifati wa yuhillu ahlu Syam min al-Juhfa wa ahlu Najd min Qaranin." Qala Abdullahi balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman mi yalamlama. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Madinah hendaknya bertalbiyah atau memulai haji di Zulhulaifah, penduduk Syam bertalbiyah di Juhfah, dan penduduk Najd bertalbiyah di Qarnul Manazil. Abdullah bin Umar berkata, telah sampai kepada saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, penduduk Yaman memulai ihram dari Yalamlam. Ibadah haji, apa itu ibadah haji? Haji yaitu mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan, tata cara, syarat, dan waktu pelaksanaan tertentu. Hukum haji wajib bagi yang mampu, man istata'a tadi. Dan hukum wajib haji hanya berlaku sekali seumur hidup. Jadi haji itu wajibnya, kalau kita pun mampu, wajibnya seumur hidup itu sekali. Selain itu dihitung sunnah. Syarat haji. Syarat-syarat wajib haji, pertama beragama Islam, berakal, merdeka, baligh, dan mampu. Jadi ada 5 syarat haji. Islam tentu harus beragama Islam baru bisa melaksanakan ibadah haji, dan harus berakal sehat, artinya tidak orang gila. Merdeka, bukan budak, artinya ya. Terus baligh, artinya sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Mampu secara ekonomi, fisik maupun dan segalanya. Rukun haji. Nah, rukun haji ini yang tidak boleh dilewatkan. Rukun haji ada 6. Ke-6 ini harus terlaksana. Salah satu tidak terlaksana maka hajinya tidak sah. Yang pertama rukunnya ihram. Terus yang kedua wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ihram itu berasal dari kata al-hara yang berarti larangan atau sesuatu yang terlarang. Kata ihram dalam bentuk masdar dari fi'il madhi dan mudhari'nya ihrama yuhrim. Makna kata ihram adalah memasuki wilayah yang di dalamnya berlaku keharaman. Artinya bagaimana kita ketika masih belum melakukan ibadah haji, kita masih bisa menggunakan pakaian yang berjahit. Tetapi ketika kita beribadah haji, itu dilarang untuk digunakan. Nih ya, contoh di samping ini ada gambar. Ini pakaian ihram laki-laki, 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit. Tuh, kain ihramnya nggak boleh berjahit ya. Kalau perempuan pakaian biasa yang menutupi semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi perempuan bisa boleh berjahit ya kayaknya. Kalau laki-laki tidak boleh ketika melakukan ibadah haji, apalagi baru mulai ihram. Wukuf di padang Arafah. Arti wukuf adalah berhenti, diam tanpa bergerak. Diharamkan padang nan gersang ini, jemaah menyatu dan hanyut dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Biasanya wukuf dilaksanakan pada satu hari, siang hari saja
tepatnya tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah antara waktu zuhur dan asar. Wukuf ini salah satu rukun haji yang sangat penting ya. Disinilah bedanya umrah dan haji. Kalau di umrah tidak ada wukuf, tapi kalau di haji wukuf itu ada rukunnya ya. Kalau tidak wukuf berarti hajinya tidak sah. Tawaf itu mengelilingi ya, mutarin Ka'bah 7 kali. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kegiatan ini menjadi salah satu amal ibadah yang dilaksanakan oleh umat muslim pada saat menunaikan ibadah haji atau umrah di tanah suci. Jadi tawaf ya, ini juga rukun haji harus dilaksanakan. Tawaf adalah pun macam-macam tawaf sebagai berikut. Yang pertama tawaf kudum atau disebut juga tawaf dukhul, adalah tawaf yang dilaksanakan sesampainya Anda di kota Mekah. Kita sampai di kota Mekah kita laksanakan. Jadi tawaf ini merupakan tawaf selamat datang. Ketika kita baru datang kita melakukan tawaf. Setiap kali Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram, beliau selalu melaksanakan tawaf kudum sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Hukum tawaf ini adalah sunnah, artinya jika dilaksanakan, jika ditinggal pun tidak membatalkan haji ataupun umrohnya. Jadi ini tawaf selamat datang. Rasulullah dulu melakukan tawaf ini sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Terus tawaf tatawu adalah tawaf yang dilaksanakan kapan saja. Tawaf ini berfungsi sebagai ganti sholat tahiyatul masjid pada saat memasuki Masjidil Haram. Bersama dengan tawaf kudum tadi. Kalau bedanya tawaf kudum itu ketika baru memasuki baru datang itu tawaf selamat datang. Kalau tawaf tatawu adalah tawaf yang dilaksanakan kapan saja boleh ya. Terus tawaf ifadah, yaitu tawaf ziarah atau tawaf rukun. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji, sehingga jika tidak dilaksanakan maka hajinya menjadi batal. Nah, ini tawaf tadi, tawaf ifadah ini tawaf rukun. Kalau tidak dilaksanakan maka batal hajinya. Pelaksanaan tawaf ini diutamakan pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah menekal jumrah Aqabah dan tahalul atau mencukur rambut. Setelah itu tawaf ifadah juga sebaiknya dilaksanakan sebelum berakhirnya hari-hari tasyrik atau tanggal 11, 12 dan 13. Jadi wajib, tawaf ibadah ini hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan berarti batal hajinya. Kita lanjut dengan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang biasa juga disebut dengan tawaf sodar atau tawaf kembali. Disebut sebagai tawaf kembali karena setelah itu para jemaah haji akan meninggalkan kota Mekah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Hukum tawaf ini adalah wajib, sehingga apabila Anda tidak melaksanakan tawaf ini maka harus membayar dam. Nah, tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Ketika kita mau kembali kita tawaf dulu. Tapi kalau kita tidak melaksanakan kita harus membayar dam. Beda dengan tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah kalau kita tidak melaksanakan batal ya, karena itu tawaf rukun. Kalau tawaf wada kita nggak melaksanakan kita harus membayar dam. Sa'i aja berjalan dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Jadi 7 kali lari-lari kecilnya. Dari misalnya Bukit Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, terusnya dan berakhir di Bukit Marwah. Tahallul dan memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tertib, maksudnya tertib ini dilaksanakan berurutan dari rukun haji yang pertama sampai akhir, nggak lengkap-lengkap ya. Nanti ihramnya belakangan, nggak boleh. Nggak tertib ya, itu namanya rukun, harus dilaksanakan. Wajib haji, apa sih wajib haji itu? Pengertian wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu diantaranya, boleh diganti dengan dam. Dam itu adalah denda, dan ibadah hajinya sah. Apa aja sih yang termasuk wajib haji? Yang termasuk wajib haji itu yang pertama ihram dari mikot, artinya kita niat nggak berpakaian ihram. Mikot, apa mikot? Mikot itu batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram. Yang kedua mabit. Apa mabit itu? Mabit itu bermalam. Bermalam yang pertama di Musdalifah. Yang ketiga melempar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, Qa dan Aqabah. Terus mabit lagi, bermalam di mana? Tadi di Musdalifah, sekarang bermalam di Mina. Yang kelima meninggalkan larangan haji, artinya kita tinggalkan larangan haji itu jangan dikerjakan. Terus yang terakhir adalah tadi tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itulah wajib haji. Sunnah haji, ketika kita melaksanakan haji ada sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya? Memakai kain berwarna putih, melaksanakan tawaf kudum, membaca zikir ketika tawaf, salat 2 rakaat setelah tawaf, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah Aqabah ya. Jadi ada 5 sunnahnya. Ini adalah lafaz talbiyahnya. Apa lafaz talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik
Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak. Labbaik 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 artinya aku datang muni panggilanmu ya Allah. Aku datang muni panggilanmu. Sungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu ya Allah. Kerajaan bumi dan langit adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Larangan haji yang pertama, larangan haji bagi laki-laki. Tadi memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai peci. Kalau biasanya kan boleh, tapi di sana ketika melaksanakan haji tidak boleh dilarang. Terus larangan bagi perempuan memakai penutup wajah, memakai cadar gitu kan. Terus memakai sarung tangan, jika dilarang ia membayar dam. Kalau kita pakai, kita langgar larangan ini, maka kita harus membayar dam. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. Pertama, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, terus berjima, terus berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Ini laki dan perempuan nggak boleh pakai wangian, cukur rambut, motong kuku, menikahkan atau menjadi wali, berjima atau melakukan yang bersuami istri. Ya dilarang melakukan berhubungan suami istri, terus berburu atau membunuh binatang liar walaupun halal. Nah, ini dam tadi, dam dan jenis-jenis dam. Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab, diantaranya karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji ataupun umrah. Jadi ada dam ketika kita langgar. Yang pertama itu dam nusuk, adalah dam yang diwajibkan bagi para jemaah haji yang memilih manasik hajinya dengan cara tamattu atau qiran. Jadi dam ini hanya untuk memenuhi ketentuan manasik haji, tamattu atau qiran, bukan karena melakukan pelanggaran. Terus ada dam isya'ah, adalah dam yang diwajibkan untuk para jemaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara wajib haji. Nah, ketika kita ninggalin perkara wajib haji, maka kita harus bayar dam, namanya dam isya'ah. Terus ada dam kafarat, adalah dam yang diwajibkan bagi para jemaah haji yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama dalam masa ihram. Ya, ketika kita melanggar larangan ihram, apa saja larangan ihram itu kita tahu. Kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh memakai wangi-wangian, memotong kuku. Kalau perempuan ya tidak boleh pakai sarung tangan ataupun cadar. Kalau kita lakukan itu ketika kita ihram, maka kita kena dam, yaitu kita harus membayar denda. Apa saja dendanya? Yaitu berupa 1 ekor kambing, atau membayar fidyah, atau bersedekah kepada 6 orang miskin, masing-masing setengah sok, atau 2 mud 1,5 kilogram berupa makanan pokok ya. Kalau tidak juga, atau menjalankan puasa 3 hari. Nah, selanjutnya denda kifarat ketika kita membunuh binatang buruan darat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 95, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh." Artinya ketika kita sedang ihram dan kita membunuh binatang buruan atau seekor onta, seekor domba, maka damnya kita harus menggantinya juga dengan seekor domba atau seekor onta. Tapi kalau kita tidak mampu, kita boleh menggantinya dengan membayar 1 mud atau 3/4 kilogram makanan pokok. Dam kifarat itu yang pertama melanggar larangan ihram, yang kedua membunuh binatang buruan darat, dan kita lihat yang ketiga yaitu melakukan jima atau berhubungan suami istri. Ini bagi yang sudah bersuami istri. Kalau kita lakukan itu ketika kita sedang ihram, maka damnya yaitu harus membayar pelanggaran, yaitu menyembelih 1 ekor onta. Kalau kita sanggup, kita damnya harus menyembelih 1 ekor onta. Kalau nggak sanggup, berarti ganti dengan 1 ekor sapi. Kalau nggak sanggup juga, boleh diganti dengan 7 ekor kambing atau 7 ekor domba. Masih juga tidak mampu menyembelih hewan, bisa diganti dengan memberikan makan orang fakir miskin di Mekah senilai 1 ekor unta. Masih juga tidak sanggup atau tidak mampu, terakhir bisa kita berpuasa yang sepadan dengan ketentuan 1 hari dengan 1 mud. Artinya kita boleh berpuasa yang sepadan dengan nilai itu. Nah, adapun hikmah haji atau umroh ini sama ya. Yang pertama, sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Artinya ketika Allah memberikan kita rezeki yang melimpah, maka kita mampu, kita berangkat untuk berkunjung ke Baitullah. Yang kedua, menciptakan ukhuwah Islamiyah tingkat dunia. Artinya kita bersilaturahim dengan sama umat muslim dari
segala penjuru dunia. Yang ketiga, membebaskan diri dari dosa dan menenteramkan jiwa. Artinya kita melepaskan kehidupan dunia. Ketika kita pergi haji, kehidupan dunia kita lepaskan. Kita hanya mengingat Allah di sana untuk menenteramkan jiwa kita. Yang keempat, mendidik dan menyadarkan jiwa untuk memenuhi panggilan Allah lebih dari panggilan apapun. Selanjutnya, menyadarkan manusia bahaya mengikuti bisikan setan. Terus meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Karena Rasulullah juga berhaji ketika beliau berada dari Madinah ke Mekah. Terus yang terakhir, menggalang persatuan umat Islam di dunia. Artinya kita bisa bersatu padu ketika kita berada di sana, ketika kita lagi wukuf di padang Arafah, kita berhenti sejenak di sana, berkumpul umat Islam seluruh dunia. Itu tadi hikmah haji ataupun hikmah umroh. Jadi Sobat Pintar sudah menyaksikan video pembelajaran. Sesungguhnya intinya haji dan umroh itu adalah sama. Yang membuat perbedaannya haji dan umroh adalah waktu. Yang pertama, waktu pelaksananya. Kalau haji waktunya ditentukan, yaitu di bulan Zulhijjah, ya, kita melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh waktunya tidak ditentukan kapan, ketika diperbolehkan, ketika kita mempunyai cukup keuangan kita, boleh kita berangkat umroh. Dan yang kedua, pelaksananya ketika di haji ada wukuf, tapi di umroh tidak ada wukuf. Itu yang menjadi perbedaan. Yang lainnya sama. Ketika kita melanggar wajib haji atau wajib umroh, tetap kita harus bayar dam. Perbedaannya hanya terletak di waktu dan di wukuf saja. Yang lain sama. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan siapa tahu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Kita bisa mengunjungi Baitullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, lapangan untuk beribadah ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang salah terdapat dalam diri Bapak pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.